Karena prinsipnya begini, ketika kita misalkan kita usaha, kita punya modal 350 atau 400 juta katakan. Terus ada hasilnya itu kan nggak bisa langsung kita tabung untuk buka cabang, enggak semacam itu, enggak, modelnya enggak begitu. Mestinya hasilnya itu mau kita ambil untuk kebutuhan atau mau kita untuk apa namanya kebutuhan toko, penambahan stok dagangan, ya, penambahan stok dagangan yang misalkan dagangannya 300 juta jadi 310 juta. Bulan depan naik dapat 10, 320 juta, naik terus sampai dengan di titik sing oh toko ini sudah stop di angka ini, dagangannya sudah stop di angka ini. Kalau kita paksakan nanti bisa banyak rusak, resikonya terlalu tinggi, sehingga bisa dilakukan untuk ekspansi buka usaha lain atau buka cabang. Konsepnya kan begitu. Makanya kenapa saya bilang kurang dari 1 tahun nggak mungkin bisa buka cabang dari hasil minimarket gitu ya, dari hasil minimarket ya. Jadi harus ngomong real apa adanya. Ketika misalkan memang bisa buka cepet ya antara suntikan modal atau bantuan dari perbankan atau jasa keuangan, kan begitu normalnya. Jadi penting saya sampaikan ya. Sama kayak ketika contoh ya, ini di toko kami sendiri, toko saya sendiri, kita ada 6 toko ya. Ketika misalkan kita tinggal beberapa hari ya aman, operasional bisa jalan, laporan tetap jalan, laporan sales omset itu setiap hari semua toko, setiap shift semua toko jalan, laporan progres atau kegiatan semuanya jalan, tim operasional hari ini ngapain aja semua itu jalan. Tetapi faktanya ketika misalkan kami melakukan sidak di salah satu toko, ya ada toko yang rapi, dari depan saya belakang rapi, ada yang berantakan semua gitu, berantakan, habis itu berantakan, memang begitu. Tapi juga saya menyadari bahwa ya ini namanya tim toko ya begini, memang begini tim toko, nggak bisa sempurna dari A sampai Z, pasti kan ada celahnya. Tetapi kita harus melakukan pengawalan, peneguran, terus ini nanti harus diminta evaluasi, harus diminta untuk kerapian lagi, terus kirim video atau foto ulang begitu, supaya tim ngerti begitu. Jadi kita harus paham itu. Ini namanya aja pengusaha. Orang usaha nggak bisa autopilot usaha. Kalau mau autopilot, jadi investor gitu ya. Kalau kita berada di dalam pengusaha ya kita akan mumet, kita akan mikir plan ke depan bagaimana, goal orientednya bagaimana, targetnya bagaimana, ya perkembangannya bagaimana, kan begitu. Apalagi sahabat toko Mandiri Indonesia, kenapa ini penting saya sampaikan, karena sekarang itu zamannya adalah zaman kompetisi ya. Ketika sahabat toko Mandiri Indonesia ini buka minimarket ya, satu-satunya hal yang bisa sahabat toko Mandiri Indonesia lakukan adalah merebut pasar yang sudah ada. Kenapa? Karena kebutuhan seluruh masyarakat di seluruh Indonesia ini semua kebutuhannya sudah terpenuhi. Dari toko sekitar, minimarket nasional, grosir besar, semua kebutuhannya sudah terpenuhi. Kebutuhan rokok, susu box, popok, beras, semua sudah terpenuhi. Ya, kita harus paham konsep itu dulu. Ketika sahabat toko Mandiri Indonesia memutuskan untuk buka minimarket di sini, yang kita lakukan apa? Merebut pasar yang sudah ada. Nggak mungkin ada orang susah nyari beras, orang susah nyari gula, orang susah nyari minyak. Sekarang itu nggak ada. Semuanya sudah dimudahkan. Ya, ketika kita sudah buka di situ, maka kita akan merebut pasar ya. Ataupun toh kita bisa membuat pasar baru ya. Kita membuat pasar baru, prinsipnya bukan benar-benar baru, tapi misalkan ini di sini ada desa ya, di sini ada desa, terus di sini ada minimarket besar, jauh ya, misalkan jaraknya jauh, terus kita buka di sini ya, orang yang mau ke sini kejauhan itu kita cegati yang ada di sini. Konsepnya begitu, prinsipnya tetap merebut, kan begitu bahasanya. Makanya yang kita tawarkan adalah kompetisi. Apa yang kita tawarkan, kelebihan mereka apa, kelebihan kita apa, kekurangan mereka apa, kekurangan kita apa. Kita harus paham analisa SWOT itu ya. Jadi ini akan terus saya kampanyekan bahwa saya juga melarang tim saya untuk ngomong subscribe, ikuti, like, komen, nggak usah begitu ya. Kalau memang mau bertanya yang sifatnya edukasi silahkan di kolom komentar, tapi kalau hanya untuk apa namanya subscribe, nggak perlu subscribe di YouTube kami atau di TikTok kami ya. Kalau misalkan memang video kami bermanfaat silahkan ditonton, silahkan sharing. Saya melarang untuk admin, nggak usah ngomong di akhir itu subscribe, dan kalau kontenmu bagus otomatis di subscribe, kalau kontenmu nggak bagus nggak bakalan di subscribe. Kenapa? Karena ini channel edukasi, bukan channel konten kreator hiburan. Ini konten edukasi, sehingga informasi yang disampaikan harus apa adanya gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.